Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Adi akan menjelaskan sedikit tentang kuartil data tunggal. Ya, kuartil sendiri memiliki pengertian nilai-nilai yang membagi statistika peringkat menjadi 4 bagian. Artinya apa? Jika nanti kalian diberikan suatu data, umpama datanya ada 20, maka langkah yang harus kalian kerjakan itu adalah datanya harus kalian urutkan dari angka terkecil menjadi terbesar. Ini ya. Nah, ini Pak Adi ibaratkan garis warna putih ini. Ini adalah urutan data terkecil. Jadi di sini adalah data terkecil, dimulai dari data terkecil. Kemudian Pak Adi susun sampai yang ujung ini adalah data terbesar ya. Nah, kuartil sendiri itu nanti ada istilah kuartil bawah atau Q1. Kemudian ada kuartil tengah atau Q2, kuartil atas atau Q3 ya. Ini adalah istilah-istilah kuartil. Jadi pada data ini, garis putih ini, itu harus kita bagi 4 bagian yang sama rata. Jadi nanti cara mencari nilai kuartilnya itu seperti ini. Jika datanya nanti kalian diberikan data terkecil sampai data terbesar, maka kalian harus potong di tengah-tengah yang sama rata. Jadi ibaratnya Pak Adi nanti potong di sini. Nah, ini menunjukkan nilai dari I2. Ada di tengah-tengah antara data terkecil dan data terbesar. Tengah-tengahnya adalah Q2. Nah, kemudian untuk mencari Q1 itu letaknya di antara data terkecil dengan data Q2. Jadi ada di sini nanti. Kalau kita bagi sama rata. Nah, ada di sini. Nah, ini adalah nilai dari Q1. Ya, Q1-nya berada di antara data terkecil dan data Q2. Nah, kemudian dari data Q2 dan dari data Q2 ke data yang terbesar, itu kalau kalian potong di tengah-tengahnya nanti, barulah kalian mendapatkan yang namanya Q3. Ya. Jadi, dipotong menjadi 4 bagian, itu ada di sini nanti. Jadi, ini adalah potongan 4 bagian, di mana panjangnya data terkecil dengan data Q1, itu panjangnya harus sama, jumlah datanya harus sama, banyaknya data, dengan Q1 dan Q2. Nah, banyaknya data antara Q1 dan Q2 itu juga harus sama panjangnya, sama banyaknya data antara Q2 dan Q3. Begitu juga dengan banyaknya data Q3 dan data terbesar. Nah, ini yang Pak Adi kasih tanda X, itu nanti panjang data, panjang banyaknya data, itu harus sama. Jadi kalau di sini ada 4 data utama, berarti di sini ada 4 data utama. Di sini juga ada 4 data utama dan di sini ada data 4 utama. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Adi udah siapkan soal di mana nanti kita akan mudah memahami cara menentukan Q1, Q2, dan Q3. Begitu juga data terkecil dan data terbesar. Nah, berikut adalah soal untuk menentukan kuartil dari masing-masing kelompok bilangan di bawah ini. Yang A ada 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. Sedangkan yang B ada 2, 6, 8, 4, 3, 9, dan 11. Nah, kita coba hitung dari yang A terlebih dahulu. Jadi ada A, ini datanya ada 2, kemudian ada 3, ya, kemudian ada 4, nah kemudian ada 6, nah kemudian ada 8, dan yang terakhir ada 9. Nah, kita perhatikan di sini, angka 2 di sini itu adalah
urutan dari data terkecil. Ya, ini adalah data terkecil untuk 2. Sedangkan 9 itu adalah data terbesar. Oke. Nah, untuk menentukan nilai kuartil, berarti langkah pertama itu yang paling mudah adalah kita menentukan kuartil tengah atau Q2. Ini kita bagi dari 1, 3, dari 2, 3, 4. Ini kan ada 3 data. Kemudian ada 6, 8, 9 juga 3 data. Berarti Pak Adi bagi sama rata, yaitu 3. Ya, ini. Kemudian ini. Oke. Nah, maka nilai di tengah-tengah ini itu menunjukkan nilai dari Q2. Jadi cara menghitungnya nanti angka 4 ini dengan angka 6 ini kita jumlahkan dan kita bagi 2. Jadi 4 ditambah 6 dibagi 2. Jadi nanti 10 dibagi 2. Jadi ketemu 5. Ini adalah nilai dari Q2. Oke. Nah, sedangkan antara 2, 3, 4 ini kita juga bagi sama rata. Yaitu Pak Adi kasih lingkaran warna ini. Jadi ini adalah 2. Oke. Nah, Pak Adi kecilkan aja. Kemudian di sini ada 4. Ya. Nah, berarti angka 3 di sini itu adalah letak dari Q1. Jadi Q1-nya bernilai 3. Ya. Nah, berikutnya antara Q2 dan data terbesar itu dibagi sama rata lagi. Ada 6, kemudian ada 9. Nah, tengah-tengahnya adalah di sini, angka 8 ini. Nah, angka 8 ini adalah menunjukkan letak dari Q3, yaitu bernilai 8. Nah, berarti pada soal A ini nilai Q1 itu adalah 3, sedangkan nilai Q2-nya itu adalah 5, dan nilai Q3-nya itu adalah 8. Ya. Jadi kita bagi sama rata. Di sini ada 1 data, kemudian ada Q1, kemudian dibagi 1 data lagi. Ya, kemudian ada Q2, ada 1 data lagi. Kemudian ada Q3, ada 1 data lagi. Jadi yang Pak Adi lingkari warna putih ini adalah 4 bagian sama rata. Ya. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Pak digeser dikit. Nah, yang soal nomor 2 ini yang B. Nah, Pak Adi tulis di sini. Nah, perhatikan soal nomor 2. Ada 2, 6, 8, 4, 3, 9, dan 11. Nah, ini datanya belum urut. Jadi harus kita nulisnya berurutan. Dari terkecil kita tulis sampai yang terbesar. Jadi nanti ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 6. Nah, kemudian ada 8, kemudian ada 9. Nah, dan yang terakhir ada 11. Oke? Nah, share. Nah, datanya seperti ini. Berarti angka 2 inilah yang merupakan data terkecil. Nah, sedangkan yang 11 ini adalah data terbesar. Nah, datanya ada berapa? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Nah, kalau ada 7 berarti baginya enak. Kita cari dulu nilainya Q2 dibagi sama rata ini. Nah, sampai sini ada 3 data, 1, 2, 3. Nah, yang ini juga ada 3 data, 1, 2, 3. Berarti angka 6 di sini itu adalah letaknya nilai Q2 sama dengan 6 ya. Ini ya. Nah, kemudian mencari nilai Q1. Nah, caranya sama. Angka 2 ini ya, Pak Adi kasih warna oranye. Kemudian dan angka 4. Ini ya. Berarti angka 3 di tengah-tengahnya ini itu adalah nilainya Q1 bernilai 3 kan dibagi sama rata ya. Data Q1, data Q2. Nah, berarti yang ini kita bagi sama rata. Data, kemudian di ujung ada data. Nah, berarti angka 9 inilah letak dari Q3 ya, sama dengan 9. Berarti dibagi 4 bagian sama rata. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti kalau kita tulis nanti di soal ini adalah nilainya Q1 itu sama dengan 3 ya. Kemudian Q2-nya sama dengan 6. Q3-nya sama dengan 9 ya. Ingat mencari kuartil Q1, Q2, Q3 pada data tunggal kita bagi 4 bagian yang sama rata. Oke? Kalau sudah paham, tadi lanjut ke materi berikutnya. Nah, pada materi berikutnya itu Pak Adi akan menjelaskan yang namanya jangkauan ini atau rentangan data. Biasanya dilambangkan huruf J. Artinya apa? Selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Berarti nilai J-nya sama dengan Q maksimum dikurangi dengan Q minimum. Ya, tadi tunjukkan letak data terkecil dan data terbesar. Nah, berikutnya ada jangkauan antar kuartil atau biasa disebut dengan hamparan, dilambangkan dengan huruf H. Artinya adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi Q3 dikurangi Q1 itu namanya hamparan. Nah, lanjut. Yang terakhir itu ada jangkauan semi antar kuartil atau boleh disebut dengan simpangan kuartil atau boleh disebut dengan jangkauan interkuartil dilambangkan dengan lambang QD. Sehingga rumusnya adalah QD sama dengan setengah dikalikan hamparan atau setengah dikalikan Q3 kurangi Q1. Nah, kalau udah paham pengertiannya, kita coba ke latihan soal berikut ini. Nah, berikut soalnya. 10 orang siswa adalah 7, 8, 4, 9, 4, 7, 3, 7, 6, dan 5. Tentukan yang A nilai dari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Sedangkan yang B menentukan jangkauannya. Ya. Yang C menentukan hamparan. Dan yang D, nah ini yang D. Bukan yang C lagi ya. Ini yang D. Nih.
Yang D adalah menentukan simpangan kuartil. Jadi kalau ada soal seperti ini, karena ini datanya acak, berarti kita nulisnya harus diurutkan terlebih dahulu dari angka terkecil yaitu 3, ada 1, nah 3, kemudian ada 4 sebanyak 2 ya. Jadi ada 4, kemudian 4, kemudian ada 5, nah kemudian ada 6, 6-nya 1, 5-nya 1, 7-nya ada 3, kemudian ada 8 ya, dan yang terakhir ada 9. Nah, kita cek datanya ada 10 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, berarti kita tentukan data terkecil ini. Angka 3 itu adalah data terkecil. Sedangkan angka 9 itu data terbesar. Oke. Nah, setelah data terkecil dan data terbesar udah ketemu, berarti kita nyari Q2-nya dulu biar enak. Dibagi sama rata. Berarti di sini ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Pak dibagi ada 5. Berarti batasnya dari 3 ini sampai ke 6. Ini ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini 7 sampai 9. Nah, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah nilainya Q2. Ya, berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. Berarti nanti Q2-nya sama dengan 13 dibagi 2. 6,5 ya. Oke, paham? Nah, setelah itu kita nyari nilainya Q6 ini ya. Untuk mencari Q2 tadi, 6 itu Pak Adi ambil dari angka samping ini, 6 dan angka sampingnya ini, 7 ya. Setelah itu kita nyari Q1. Jadi antara data terkecil dengan data Q2. Berarti Pak Adi pakai garis ini aja. Dibagi sama rata. Berarti Pak Adi ambil 2 di sini. Kemudian 2 di sini. Nah, berarti datanya adalah di 4. Ini adalah data nilai dari Q1. Berarti sama dengan 4 ya. Kemudian antara Q2 dan data terbesar, ini kita nyari Q3. Berarti diambil 2. Nah, yang ini diambil 2. Berarti letaknya ada di 7. Nah, 7 ini adalah nilai dari Q3. Oke? 7. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa menyelesaikan soal ini. Yang A udah dapat ya. Nah, yang A, ini nanti nilai Q1-nya sama dengan 4. Kemudian Q2-nya sama dengan 6,5. Kemudian Q3-nya sama dengan 7. Itu yang A. Nah, sekarang nyari yang B. Yang B itu adalah jangkauan. Lambangnya J. Rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Ya. Data terbesarnya berapa? Nah, ini data terbesarnya adalah 9. Ini data terbesar. Data terkecilnya adalah 3. Jadi
Ini adalah 9 dikurangi 3. Berarti jangkauannya adalah 6. Oke, ini yang B. Nah, sekarang nyari yang C. Hamparan. Hamparan adalah nilainya data Q3 dikurangi dengan data Q1. Nah, Q3-nya tadi ketemu berapa? 7 dan Q1-nya adalah 4. Berarti 7 dikurangi 4. Berarti nilainya ketemu 3. Nah, yang C udah dapet. Baru kita nyari yang D. Yang D, simpangan kuartil atau KID. KID itu sama dengan setengahnya hamparan. Ya, berarti setengah dikali hamparannya berapa? Ketemu 3. Berarti nanti nilainya adalah 3/2. Ini ya. Nah, demikian pembahasan video kali ini. Semoga kalian mudah mengerti apa itu yang disebut dengan jangkauan, kemudian yang dimaksud dengan hamparan, kemudian simpangan kuartil. Nah, cara menentukannya gimana? Nah, mungkin lebih mudah dipahami di pembelajaran kali ini ya. Jika ada yang masih bingung, coba kalian review lagi video kali ini. Oke, Pak Adi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.